ibunda yang mulia. Lisannya tidak berhenti berzikir. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Ibunda yang mulia, tangannya murah hati, sering berbagi. Kami sebagai menantu menemani sejak 2004. Masya Allah. Kami merasakan teladan yang ada di depan kami sangat luar biasa. Rumah beliau saat ini adalah dulu cerita seorang ustadz, tempat kediaman Ahmad Musaddiq, yang waktu itu menjadi sedikit problem di tempat ini. Kemudian ayahanda dan ibunda menggunakan hartanya untuk berdakwah, mengingkari kemungkaran, dengan hartanya membeli tempat tersebut dan menjadi tempat kediaman beliau. Mudah-mudahan segala amal soleh, kebaikan yang beliau lakukan menjadi amal jariah. Ibadah yang dilakukan anak cucunya menjadi kebaikan yang memberatkan timbangannya kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita untuk mensolatkan dan mendoakan jenazah almarhumah Ibu Hajjah Maimunah binti Muhammad, kami minta sambutan keluarga dari Ustadz Haji Ahmad Yani, SIP MPD, falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC. Yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz Adi MA. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Salman Yahya, dan juga yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Thohir Makmun MA. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Khairul Romli. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Khairullah MA. Yang kami hormati Ustadz Kiai, guru kita Ustadz Kiai Haji Syahroni Mardani. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Mukhtar Yakub LC. Yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Hamidallah. Yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Sidki Yahya MA. Yang kami hormati guru kita Ustadz Peri Nur. Dan juga yang kami hormati guru kita Ustadz Kiai Haji Al-Mansur Hidayatullah, dan juga guru kita Ustadz Kiai Haji Saripudin MA, serta para tokoh masyarakat, teman-teman dari DPRD DKI Jakarta, Ketua DPP PKS DKI Jakarta Ustadz Dr. Andes Haji Khairuddin, dan juga Ustadz Haji Khairullah, Haji Nasrullah, dan teman-teman yang lain dari para anggota dewan yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati Bapak Haji Busrol, para asatizah dan ustazah sekalian, yang juga tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada semuanya.
para pengurus masjid, pengurus musola, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada Jumat yang penuh berkah ini, kami dari keluarga besar almarhumah Hajah Maimunah binti Haji Muhammad, ada 12 orang anaknya yang hidup sampai dewasa, dan saat ini tinggal 11 orang, walaupun beliau melahirkan anak 18 orang. Jadi antara anaknya, yang pertama Hajah Medawati, yang kedua Hajah Tuti Alawiyah, yang ketiga saya sendiri Ahmad Yani, yang keempat Ustadz Solahuddin LC, yang kelima Ustazah Ruhaitoh, yang keenam Ustadz Dr. Sukron Muhammad Toha, yang ketujuh Robiah Adawiyah, yang kedelapan Ustadz Fahmi Rusdi LC SHMA, yang kesembilan Ustadz Haidir, yang ke-10 Ustazah Risma Fitriani, dan 11 Ustadz Dr. Abul A'la Al-Maududi, ya, SPP MA, dan yang ke-12 Ustadz Dr. Haji Said Kutub MA. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan bahwa almarhumah memiliki 64 cucu dan juga 44 cicit, ya, ditambah lagi anak-anak dan menantu. Anaknya yang tadi sudah disebutkan ada 12, yang hidup 11, kemudian menantunya itu ada 13. Beliau almarhumah ini memiliki saudara. Saudaranya itu ada 10, ya, diantaranya ada almarhum Kiai Haji Anwar Muhammad. Sampai ya keseluruhan semua sudah wafat kecuali Ibu Hajah Salbiah yang saat ini masih dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami atas nama keluarga besar almarhumah Hajah Maimunah mengucapkan jazakumul khairan katsira kepada para alim ulama, para ustadz, para kiai, para syekh, tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir menghadiri undangan kami ini di hari Jumat ini guna mensolatkan ya jenazah almarhumah Hajah Maimunah binti Haji Muhammad. Mudah-mudahan kehadirannya, doa-doanya, dan juga sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Sedikit barangkali kami menginformasikan tentang ibu bunda kami, Hajah Maimunah ini memang kemarin wafat pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 12.57. 27 ya, pukul 12.27 di Rumah Sakit Pertamina. Ya sakitnya memang ya sudah bertahun-tahun untuk sakit gula, tetapi sakit gula ini bisa dikendalikan karena ada anaknya yang dokter, ya, Ustadz Abul A'la Al-Maududi yang selalu ya memeriksa, selalu memantau dan memonitor kesehatannya. Walaupun gulanya itu terkendali, kemudian ada organ-organ tumbuh, ya, karena memang usia sudah 86 tahun, ada ginjalnya dan juga jantungnya yang memang
ada mengalami sakit dan kita berupaya dari keluarga untuk ikhtiar maksimal. Ya, kami bawa ke rumah sakit JMC, kami bawa ke rumah sakit Pertamina. Dan di sana akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tempat ya, kami memandang di rumah sakit Pertamina itulah pada waktu lalu tahun 99 orang tua kami Haji Muhammad Toha juga wafat. Kemudian beberapa tahun kemudian juga ya anaknya yang paling tertua juga wafat di rumah sakit Pertamina. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh anak-anaknya pada waktu di rumah dan juga oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan bahwa beliau ya memang begitu gigih dalam memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Ya, sampai kita yang sudah tua-tua juga sudah dewasa di saat hadir ke rumahnya kalau terdengar azan langsung disuruh berangkat. Sudah azan, ayo berangkat ke masjid. Ayo berangkat ke masjid. Kemudian anak-anaknya juga terus dimintakan untuk belajar. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan dari anak dan menantunya ada 8 orang doktor ya yang pendidikan di dalam dan di luar negeri. Kemudian juga dari anaknya dan cucunya juga alhamdulillah ya sudah hafiz dan hafizah ya ada 8 orang. Ya tentunya ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan pendidikan tanggung jawab dari orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini menjadi catatan amal soleh pada kehidupan hari akhirat kelak. Di sisi lain kepada kami juga diingatkan agar anaknya itu selalu rukun, selalu damai. Dan kepada saya anak nomor 3 selalu diingatkan setelah bapak saya wafat, tolong semua adik-adiknya, keluarganya diperhatikan. Ya, jangan sampai pendidikannya itu putus. Apapun harus dilakukan dan alhamdulillah ini saya sudah jalankan ya secara baik untuk melaksanakan amanah itu. Di sisi lain ya kepada kami juga diingatkan untuk jalin terus hubungan persaudaraan dengan saudara, dengan keluarga, dengan masyarakat. Kalau boleh dikatakan apabila lebaran, Syawal sudah berakhir, terus masih melakukan silaturahim. Kita semua anak-anaknya diajak keliling, ya, walaupun saudara-saudara yang jauh di Ciganjur, kemudian di Pancoran, di Palmerah, terus diajak untuk jalin silaturahim. Dan pada keluarga besar diingatkan, jangan ada yang ribut. Ya, jalin hubungan ya satu dengan yang lain, apalagi keluarga besar dari suaminya juga Haji Muhammad Toha yang merupakan anak dari almarhum Haji Hasan juga diingatkan, tolong dijalin hubungan yang baik ya sesama saudara, satu nasab semua harus dijaga. Ini yang jadi perhatian kita semua. Nah, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan sekilas tentang apa yang beliau lakukan. Ya, walaupun sakit, jadi kalau enggak berangkat ke majelis taklim, enggak ke masjid, ya, beliau memang bertahun-tahun kami dari keluarga mengajarkan. Setiap pagi subuh kita bacakan ya tentang tafsir Al-Qur'an, kita bacakan Riyadhus Shalihin, Nuzhatul Muttaqin, kemudian fikih sunnah. Dan walaupun sudah tua, ya mungkin dari yang menyampaikan menganggap beliau itu enggak memperhatikan, rupanya dia memperhatikan. Dia tahu dari beberapa doa-doa dia ulang-ulang. Ya, inilah sepanjang kehidupan yang beliau lakukan. Mudah-mudahan ya apa yang beliau lakukan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kesempatan ini apabila ada kesalahan almarhumah Hajah Maimunah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila ada yang berkaitan tentang masalah itu utang piutang berhubungan dengan almarhumah, ya silahkan nanti menghubungi kepada kami, ya pada keluarga besar untuk bisa kita selesaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita haturkan kepada Ustadz Haji Ahmad Yani atas nama perwakilan keluarga. Sebelumnya pada kesempatan kali ini dari pihak keluarga memang mengharapkan beberapa tausiah dari para masyayikh. Oleh karena itu barangkali khawatir terlalu lama berdiri, silahkan para jamaah bisa duduk. Kemudian kita ingin mendapatkan nasihat yang banyak untuk bekal perjalanan hidup kita ke depan. Tafadhol para jamaah bisa duduk sejenak. Yang pertama kami harapkan dari perwakilan keluarga Bapak Haji Muhammad, kami minta kepada Ki Haji Syukron Ma'mun untuk menyampaikan kalimatnya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi a'immatis thiqat. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan LC, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz Sa'adih MA, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Tahir Ma'mun MA, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Salman Yahya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Khairullah MA, serta Kakanda Ustadz Haji Ahmad Yani SPDI MP beserta keluarga, juga para asatiz wal hujaj hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi mahabbah dan takzim saya untuk yang hadir pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita dapat berkumpul di Masjid Jami Al-Hikmah dalam rangka melaksanakan fardu kifayah, yakni menyolatkan ibunda kami tercinta almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajjah Maimunah binti Haji Muhammad. Mudah-mudahan seluruh doa yang kita panjatkan pagi hari ini, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, satu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di area pemakaman. Lalu beliau melihat satu orang ibu sedang menangis di sisi satu makam. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada ibu tersebut, isbiri, isbiri, sabar. Sabar Bu, sabar. Ibu ini mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah kamu, menjauhlah kamu. Kamu belum merasakan apa yang aku rasakan, kata ibu ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang ke rumah beliau.
Lalu ada seorang laki-laki mengatakan, Bu, kenapa ibu ngomong begitu kepada orang tersebut? Emang kenapa? Itulah yang aku rasakan. Kata laki-laki tersebut, tahukah kamu apa yang engkau katakan tadi? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati itu adalah Rasulullah. Kaget sang ibu. Berangkat nyari tahu rumah baginda Rasul, jumpa baginda Rasul yang enggak ada bawabnya, yang enggak ada penjaga rumahnya. Singkat cerita minta maaf. Apa kata baginda Rasul? Innamas sabru fi sadmatil ula. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sabar itu pada pukulan pertama. Sabar. Emang hidup itu penuh ujian, termasuk wafatnya orang yang kita cintai, termasuk almarhumah. Mudah-mudahan dengan sabar yang kita modali diri kita, beliau bahagia, kita pun berkah. Sebagai anak turunannya yang memang sudah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini pula pagi hari ini Allah ingatkan kita hamba-hambanya satu nasihat yang sangat penting dan efektif. Apa itu? Hadirnya satu jenazah orang yang mulia. Satu jenazah orang tua yang tahu betul menghargai waktu dan juga membina keluarga. Beliaulah almarhumah ibunda kami, Ibu Hajjah Maimunah binti Haji Muhammad. Dan kita pun sebagai yang hadir di sini tolong manfaatkan waktu usia panjang yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun orang lain banyak di luaran, lepas Ramadan, masih ada Idul Fitri, jauh dari masjid, jauh dari musola, nggak dekat ame ulama, entar dulu bukan majelis taklimnya. Tapi kalau kita enggak, jangan sampai. Emang kenapa Sukron? Besok kita meninggal sendiri, masuk kuburan sendiri, sampai kiamat sendiri, dibangkitkan oleh Allah sendiri, digiring oleh malaikat ke padang mahsyar pun sendiri, dan ditanya oleh Allah pun sendiri. Maka jangan kita tengok orang lain, tapi kita perhatikan diri kita. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita perhatikan diri kita, kita kontrol diri kita, sebab inilah yang akan menjadi sumber bahagia kita kalau selalu kita muhasabah terhadap diri kita dari pagi hari ini paling tidak sampai kita wafat nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tafdahu mautakum bisayyiati a'malikum fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli kubur atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian memperburuk keadaan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian dengan buruknya kerjaan kalian setelah wafatnya beliau. Diingetin nama baginda Rasul, ditegesin nama baginda Rasul. Kadang sebagai seorang anak ada dekat orang tuanya patuh kelihatannya, tapi ketika jauh dari orang tuanya seakan-akan bebas, tanpa batas, tanpa kontrol. Ya akhi, ya ukhti, mohon maaf, minta redha. Orang tua memang gak ada, ayah ibu gak kelihatan, saudara gak kumpul bareng sama kita, tapi Allah tahu. Dan itu imbas buat keluarga kita, imbas buat orang tua kita yang udah meninggal. Kalau kita sayang gak perlu nangis, kalau kita sayang gak perlu jerit, karena memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Buktikan sayang kita, buktikan bakti kita, buktikan rasa empati dan perhatian kita sama orang tua kita. Benar hidup, lempeng hidup, insya Allah orang tua bahagia. Orang tua nggak perlu harta, karena memang nggak laku di dalam kubur. Nggak perlu semur tahu, walaupun waktu hidup beliau suka banget, nggak perlu. Yang penting lempeng aja hidup kita, sholat. Kayak yang dinasihatkan oleh almarhumah untuk seluruh anak-anaknya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani SPDI MPD.
Bahwasanya beliau selalu ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Subhanallah. Beliau sekarang nggak ada lagi yang bilang begitu. Tapi terngiang-ngiang di telinga kita, itulah keinginan orang tua kita. Walau fisik tidak ada, tapi suara terngiang-ngiang di telinga kita. Bismillah kita berangkat. Orang tua kita tersenyum. Wa yafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqan fattaqullah wa la tu'dzu amwatakum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk beliau orang-orang tua kita girang banget dengan amal baik kita lillah. Bahkan selalu bersinar, bergembira, bercahaya wajah-wajah beliau di alam kubur. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah. Dalam arti jalin hubungan vertikal kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Dan horizontal kita terhadap sesama manusia. Khususnya buat orang tua kita. Wala tu'dzu amwatakum. Jangan sakiti orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Terakhir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, diakuin ataupun tidak, khususnya Bangka dan sekitarnya, udah krisis dua orang yang sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Belum lama sekitar 2-3 hari Kiai Haji Abdul Hamid Hussein Pejaten. Beliau itu adalah guru kedua di pengajian subuh Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Yang pertama guru kita almarhum Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah MA. Kalau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, beliau tasawuf wafat. Mohon maaf, jangankan beliau yang baru, yang lamaan Kiai Haji Abdullah Syafi'i Allah yarham, belum ada pengganti. Beliau kalau berbicara orang pada nangis. Tapi kalau sekarang penceramah berbicara orang pada ketawa. Kan begitu. Ini susahnya nih guru yang bisa nyentuh hati. Susah gantiin orang tua yang ikhlas, redo, pakai rasa didik kita, susah. Apakah kita mau butakan mata dan tulikan telinga dengan sudah jarangnya orang tua dan guru-guru yang seperti itu? Kita masih ingin hidup bebas, sebebas-bebasnya. Padahal kita punya judul tanggung jawab kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tidak layak saya berpanjang kalam, karena masih banyak guru-guru yang akan memberikan nasihatnya buat kita. Sekali lagi saya atas nama pribadi, wabil khusus untuk ibunda kami tercinta almarhumah al-maghfurlah Hajah Maimunah binti Haji Muhammad, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, punti redok sedalam-dalamnya. Kalau beliau ada salah, mudah-mudahan dengan redok dan maaf kita, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kiranya, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala kalimatihi. Kita minta yang kedua dari Kiai Haji Syahroni Mardani LC, falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala ta'ala ala lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya sampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan beliau, orang tua kita ibunda Hajah Maimunah binti Haji Muhammad wafat di usia 86 tahun. Meninggalkan keturunan yang luar biasa. Bukan hanya banyak dari segi jumlah, namun menjadi anak cucu yang berkualitas. Satu hari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, kami sedang berkumpul bersama Nabi ngomongin masalah az-ziyadah fil umur.
Kan kita sering minta panjangin umur, panjangin umur, panjangin umur. Ya. Apa makna az-ziyadah fil umur? Apa makna daripada umur yang panjang? Pertama, ada yang memaknai umur yang panjang, ya umurnya panjang. Dan beliau alhamdulillah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi Rasulullah mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Insyaallah kita bersaksi beliau termasuk ke dalam hadis ini yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umurnya panjang, amalnya baik. Semua kita menyaksikan, semua kita kenal. Saya punya anak tiap lebaran cerita paling enak ke rumah Cing Mun. Kami keluarga manggilnya Cing Mun. Kalau lebaran dikasih duitnya banyak. Dari dulu kalau ngasih gocap gitu kan anak saya tuh. Jadi sampai sekarang tuh masih keingetan. Jadi dermawannya, doanya, ibadahnya semuanya semua kita kenal. Jadi yang pertama makna az-ziyadah fil umur, umurnya panjang, beliau umurnya 86 tahun. Semoga termasuk dalam yang disabdakan Nabi SAW. Yang kedua makna az-ziyadah fil umur, ketika sahabat sedang ngomongin makna apa sih artinya panjang umur, Rasulullah mengatakan az-ziyadah fil umur artinya innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha wa innama ziyadah fil umri ayarzuqahullahu al-abda dzurriyatan salihatan yad'una lahu fayalhaquhu du'auhum fi qabrihi. Makna umur yang panjang adalah seorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia dzurriyatan salihan. Akhinal Karim, Ustaz Ahmad Yani, Ustaz Said Kutub, Ustaz Abdul Maududi, Ustaz Salawudi, semua anak-anak beliau orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mendoakan orang tuanya. Ini makna az-ziyadah fil umur. Ayyarzuqahullahul abda dzurriyatan salihatan. Bukan hanya pendidikannya tinggi, tapi anak-anaknya hafal Al-Quran. Jadi inilah makna az-ziyadah fil umur. Yad'una lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Fayalhaquhu du'auhum fi qabrihi, insyaallah doa-doa anak cucunya sampai ke kuburan. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith. Orang yang di kuburan kayak orang yang tenggelam. Yantaziru da'watan min ummin aw abin aw akhin. Dia nunggu-nunggu kiriman doa. Wa innama hadiyatul ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar lahum. Hadiah orang yang hidup buat yang udah meninggal adalah doa dan istighfar. Mudah-mudahan ini termasuk yang disabdakan Nabi SAW. Yang terakhir hadirin, ada sebuah kalimat syair mengatakan ihfaz li nafsika ba'da mautika zikraha fadzikru lil insani umrun thani. Selagi hidup buatlah cerita yang baik. Karena cerita yang baik akan menjadi umur yang kedua setelah orang tidak ada. Fadzikru lil insani umrun thani. Sebutan yang baik menjadi umur yang kedua bagi seseorang. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Beliau orang yang baik, insya Allah diberikan nikmat kubur. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala kalimatihi. Kita akan mendengarkan tausiah yang terakhir dari guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, para ustaz, para ulama, para kiai, semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan ilmunya, dan bisa mencerahkan masyarakatnya sampai kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu Hajah Maimunah, saya manggilnya Cing Mun. Beliau itu encing saya dan juga sebagai orang tua saya.
sejak kecil saya biasa belajar di rumahnya bersama anaknya, almarhumah Medawati. Jadi kami dekat sekali. Bahkan ketika saya sudah beranjak remaja, saya ikut keluarga beliau untuk dagang kacang tempe, kacang tahu di Bangkaraya. Di depan sini saya ikut dagang minyak tanah. Kebersamaan saya cukup panjang bersama beliau. Dan ketika kami merintis Masjid Al-Hikmah ini dan lembaga pendidikannya, maka almarhumah itu selalu menopang mantan suaminya Haji Toha untuk memberikan dukungan penuh untuk pembangunan masjid ini dan juga lembaga-lembaga pendidikannya. Kalau tadi Ustaz Sya'roni mengingatkan bahwa manusia yang baik adalah yang panjang usianya dan solih dan baik juga amalnya. Beliau ahsibuhu, saya mengira adalah termasuk orang itu. Seperti tadi diceritakan, beliau rajin ibadahnya. Walaupun dari sisi pendidikan, beliau itu gak tinggi pendidikannya. Tapi rajin ngaji. Dan yang penting, ilmunya dipakai. Ilmunya dipakai. Ibadahnya rajin, zikirnya rajin. Dan yang saya ingat, begitu juga almarhum Haji Toha, bahwa doanya itu keras, panjang, sehingga terdengar. Bisa jadi doa yang panjang itulah berimbas kepada perbaikan anak-anaknya, cucu-cucunya. Subhanallah. Kalau tadi Ustaz Sya'roni bercerita anak-anaknya mendapatkan imbas kebaikan. Saya dulu masih kecil sampai remaja, itu sering diajak. Kalau makan enak ya bersama beliau dan suaminya. Pergi tamasya bersama beliau. Saya berbaik sangka bahwa beliau adalah wanita yang solihah. Istri yang solihah. Ya, setia mendampingi almarhum suaminya sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan nenek yang salihah. Beliau berupaya untuk mendidik anak-anaknya. Perubahan fikrohnya, pemikirannya itu terlihat. Ketika anak pertama nanyanya Megawati atau Medawati. Ada Ahmadiyani. Terus berubah kemudian Tuti Alawiyah sebagai tokoh wanita muslimah. Kemudian berubah menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian berubah menjadi Robiah Adawiyah. Dan kemudian berujung menjadi Sayyid Qutb. Satu lagi saudaranya Sayyid Qutb adalah Muhammad Qutb. Lihat perubahan pemikirannya. Sepanjang hidupnya, memang beliau nggak belajar, tapi beliau ngaji. Dia dengar itu. Bukan sekedar pasang nama. Itu adalah cita-cita besar harapan beliau. Di punggung antum, anak-anaknya, cucu-cucunya, itu ada amanah besar untuk mewujudkan harapan almarhumah. Jasanya begitu banyak, usianya panjang, kebaikannya juga begitu banyak. Di usianya yang sehat, beliau rajin ibadah, ya, beliau rajin berzikir, banyak berdoa, dan sakitnya panjang itu yang berat. Mudah-mudahan
itu merupakan bagian dari proses pengampunan dosa dan kesalahannya. Tahurun insya Allah, kata Rasulullah SAW, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kita doakan. Semoga sakitnya itu merupakan bagian dari proses pengampunan dosanya. Beliau mendidik anak-anaknya, berpesan kepada cucu-cucunya. Bahkan saya dengar jelang wafatnya itu semua cucunya itu dikumpulin. Ada pesan-pesannya kepada cucu-cucunya itu. Begitu banyak sudah bekal yang beliau persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal ketakwaan, bekal amal soleh, bekal zuriyah thayyibah yang akan menyanjung kebaikan-kebaikannya. Karenanya beliau yang sudah berbekal maksimal, tapi perjalanan itu menuju Allah itu jauh, berat. Perlu tambahan maksimal dari bekal-bekal yang beliau harapkan. Karenanya kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, tingkatkanlah kesolehan kalian dan banyak-banyak beristighfarlah, mintalah ampunan untuk almarhumah, ya, dan banyak-banyaklah berdoa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Masih ada kewajiban kita anak-anaknya setelah ditinggal oleh almarhumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah melanjutkan kebiasaan baiknya. Kebiasaan baiknya yang rajin sholat, rajin berpesan ke masjid, rajin berzikir, lanjutkan itu. Yang kedua, infazu ahdihima. Merealisasikan segala harapan, janji dan cita-citanya. Bisa jadi Abdul A'la Al-Maududi sudah membangun masjid di sana. Bisa jadi cita-citanya menginginkan masjid itu berkembang nanti dengan lembaga pendidikannya. Lanjutkan cita-citanya. Realisasikan keinginannya. Dan yang berikutnya adalah as-salatu alaihima. Ngedoain keduanya. Jemaah yang dirahmati Allah. Sejak kemarin beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, melimpahkan rahmat dan ampunan kepada beliau. Kepergian beliau ini sekaligus juga menjadi ibrah buat kita. Walaupun seperti diceritakan tadi, upaya-upaya basyariah ke rumah sakit terbaik, ternyata kita nggak bisa menahan usia. Tetap saja idza jaa ajaluha fala yastakhiruna wala yastaqdimun. Kalau ajal udah datang nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa diulur-ulur. Dia pasti akan terjadi. Nah ini bro buat kita. Apalagi yang sudah berkepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8. Nah, seperti lilin yang menyala, makin lama makin pendek. Lambat atau cepat kematian itu pasti terjadi pada diri kita. Kalau kita menyanjung-nyanjung Ibu Hajah Maimunah, bukan hartanya yang banyak yang kita sanjung, bukan aset tanahnya yang banyak yang kita sanjung, tapi yang kita sanjung adalah amal dan kebaikan. Itulah bekal yang akan menghampiri kita di kubur kita. Manakala amal itu baik, dia akan menenteramkan kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya, dia akan menjadi penderitaan yang panjang. Wafatnya beliau ini merupakan pelajaran dan ibrah buat kita.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu. Dengan berobat ke dalam negeri, ke luar negeri. Kematian itu pasti menjemput kamu. Kamu pasti akan mati. Setelah itu kata Allah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Setelah itu kamu dikembalikan kepada Allah yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Yang tahu segalanya. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika yaumun asir. Itu merupakan hari yang sangat sulit. Tapi alal kafirina ghaira yasir. Bagi orang-orang yang kafir, yang durhaka, itu enggak mudah. Tapi buat mukmin itu hari perjumpaan dengan orang yang paling dia cintai. Nah karenanya kita antarkan almarhumah dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang banyak, yang luas kepada beliau, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan beliau, menerima beliau, mengangkat harkat dan derajat beliau, dan semoga memasukkannya ke dalam surga insya Allah. Demikian, semoga kepulangan beliau menjadi ibroh dan pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada orang tua kita Kiai Haji Abdul Hasib Hasan. Selanjutnya mohon keikhlasan doa dan salat jenazah dari para jamaah semua, para ustaz dan ustazah. Silakan untuk berdiri. Salat jenazah akan diimami oleh anak beliau, anak yang ke-17, yaitu Ustaz Dr. Abul A'la Al-Maududi Al-Hafiz. Falyatafaddal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita dengarkan kalimat syahadah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Thahir Ma'mun. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi al-a'immati siqat wa ba'd. Para kiai, para alim ulama, hadirin dan hadirat seluruh jamaah sholat jenazah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada ungkapan yang masyhur di kalangan ahli hukum yang berbunyi nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawallas sarair. Artinya kami memutuskan secara lahiriah dan kami serahkan batinnya kepada Allah. Hadirin, secara lahiriah, secara yang nampak, tadi telah banyak disebutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Nggak layak bagi saya mengulangi kembali. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan almarhum yang nampak, yang zahir, yang kita lihat begitu. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan kesaksian kita. Ya. Di dalam hadis disebut, antum syuhada'ullahu fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka penyampaian kesaksian kita dilihat secara lahiriah, bukan secara batin. Itu batin kita serahkan kepada Allah. Kalau lahiriahnya orang baik, kita bilang baik. Begitu saudara-saudara. Maka dari itu kita tidak berbeda. Kita sepakat untuk tidak berbeda bahwa almarhumah ini orang baik. Mari saudara-saudara kita sampaikan kesaksian kita. Ishadu ala anna hadhil mayyitah min akhlil khair. Min akhlil khair. Min akhlil khair. Wajabat lahal jannah insyaallah. Allahumma in kanat muhsinatan fazid bi ihsaniha wa in kanat musiatan fatajawaz anha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala kalimatihi untuk Kiai Haji Muhammad Thahir Ma'mun. Yang terakhir kita minta doa dari Kiai Haji Abdul Mu'izz Sa'adi, menantu beliau. Falyatafadhal alaihi mashkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجة اقض حوائجنا ويسر أمورنا وبلغ مقاصدنا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافي واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل الجنة مسواها واجعل الجنة مسواها. اللهم أدخلنا جنتك جنة النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاة ولك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا تواب تب علينا يا غفار اغفر لنا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, Hajah Maimunah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah, ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kubur sebagai kufrah min hufarinna, ya Allah. Ya Allah, masukkan beliau ke dalam surga Firdausil A'la bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami, keluarga yang ditinggalkan. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sallib qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Muiz Saadi MA, dan jazakumullah khairan kepada semua jamaah yang bisa menghadiri sholat jenazah Ibunda Ibu Hajah Maimunah binti Haji Muhammad. InsyaAllah setelah ini jenazah akan dikebumikan di Jalan Bangka 2G, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan, menerima semua doa dan munajat kita semua. Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di surga Firdaus, dan kita yang hadir semua di sini mudah-mudahan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas semua kehadiran kiai, masyayikh semuanya. Allah yang membalas kebaikan semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.